Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setelah kemarin kita belajar bersama tentang mujibatul ghusli. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. 3 khusus bagi wanita, haid, nifas, dan juga melahirkan, dan 3 bisa terjadi pada laki-laki dan wanita, masuknya hasyafah ke dalam farji, meninggal, dan juga keluar sperma. Maka untuk kelanjutannya kita akan belajar bersama tentang furudul ghusli, fardu-fardu yang harus dilakukan ketika mandinya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ai hadza faslun, utawi iki iku fasol suwiji. Furudul ghusli utawi piro-piro fardune adus iku isnani loro. Rupane an-niyatu suwiji niat, wa ta'mimul badani lan meratani badan, meratani bilmai kelawan banyu. Haza faslun. Haza kalimat isim isyarah mabni, tidak bisa di-i'rabi. Faslun kalimat isim, i'rabnya rofa karena menjadi khobar dari lafadz haza. Tanda rofanya dhammah karena isim mufrad. Furudul ghusli, furudu kalimat isim, i'rabnya rofa karena menjadi mubtada. Ambilnya ambil maknawi ibtida, permulaan kalam. Tanda rofanya dhammah karena jamak taksir, jamak yang terpecah dari wazan mufradnya. Fardun mufradnya menjadi furud. Al-ghusli kalimat isim, i'rabnya jer karena menjadi mudhof ilaih. Kata furudul ghusli susunan idhofah, furud menjadi mudhof, al-ghusli menjadi mudhof ilaih. Tanda jernya kasroh karena isim mufrad. Isnani kalimat isim, i'rabnya rofa karena menjadi khobar dari furudul ghusli. Tanda rofaknya alif isnani. Mengapa alif? Karena mulhaq isim musanna, mulhaq isim tasniyah, diserupakan dengan isim tasniyah. Aniyatu kalimat isim, i'rabnya rofa karena menjadi badal dari mubdal minhu berupa lafadz isnani. Mubdal minhunya rofa, badalnya juga ikut rofa. Tanda rofaknya dhammah karena isim mufrad. Wa kalimat huruf, i'rabnya tidak ada karena mabni, huruf mabni. Ta'mimul badani menjadi maktuf, huruf atofnya wawu, maktuf alaihnya aniyatu. Karena yang diikuti rofa, maka ta'mimu juga ikut rofa. Al-badani kalimat isim, i'rabnya khofat. Khofat karena menjadi mudhof ilaih dari kata ta'mimu. Tanda khofatnya kasroh karena kalimat isim mufrad. Meratani bil badani, ta'aluk dihubungkan, jer majrur dihubungkan dengan yang bermakna fi'il, masdar. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, ammama yu'ammimu ta'mim.
Den ratani bil ma'i. Ratani bil ma'i kelawan banyu. Fi kalimat huruf mabni, tidak diirobi. Al-ma'i kalimat isim, i'robnya jer. Tanda jernya kasroh. Mengapa jer? Karena kemasukan huruf jer yaitu bi. Faslun, hadza faslun, ini adalah suatu pasal. Fardunya mandi itu 2, yakni niat dan meratakan badan dengan air. Faslun ay hadza faslun fil gusli. Ini adalah suatu fasal dalam masalah mandi. Furudul gusli ay arkanuhu. Wajiban kana al guslu au manduban isnani. Fardunya mandi, maksudnya ya rukun-rukunnya mandi. Baik mandinya itu mandi wajib atau mandi yang disunahkan. Itu fardunya ada 2. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Ka'ayyan wiya al-junubu raf'al jinabati awil haidu wan nufasa'u raf'al haidi awin nifasi. Seperti seseorang yang junub berniat menghilangkan jinabahnya. Atau seorang yang menstruasi, berarti menstruasinya sudah selesai. Atau orang nifasnya juga sudah selesai. Niat untuk menghilangkan haid atau nifasnya. Au yanwiya kullun ada al-ghusli au fardohu au wajibahu awil guslal wajiba awil guslal li sholati au raf'al hadasi faqat. Atau setiap dari orang-orang tadi, baik orang yang junub, orang yang menstruasi atau nifas, niat untuk melaksanakan mandi. Ada al-ghusli. Melaksanakan mandi. Memenuhi mandi. Atau melaksanakan fardunya mandi. Atau melaksanakan wajibnya mandi. Atau melaksanakan mandi wajib. Atau melaksanakan mandi karena untuk sholat. Atau hanya niat menghilangkan hadas saja. Awit toharota anhu awalahu. Awit toharota anhu aulahu. Auli ajlihi. Awit toharota alwajibata. Auli sholati lal gusla walat toharota fakot. Izkot takunu adatan. Atau berniat untuk bersuci dari hadas anhu, bersuci dari hadas atau bersuci karena hadas atau ya bersuci karena adanya hadas diajlihi atau bersuci yang wajib atau bersuci karena supaya bisa sholat. Bukan berniat mandi atau bersuci saja. Saya niat mandi, saya niat bersuci saja. Nah, itu bukan yang seperti itu. Mengapa? Izkot takunu adatan. Kot masuk ke mudhari' taklil. Kadang-kadang. Karena terkadang toharohnya itu bisa jadi hanya kebiasaan saja. Izkot takunu adatan. Karena terkadang mandi dan juga bersucinya itu hanya kebiasaan saja. Bukan sampai ke level
mandi dan juga bersuci yang merupakan ibadah wajib. Jadi tidak boleh saya niat mandi, saya niat bersuci saja, tidak boleh. Au nawat al haidu awin nufasau hilal wat'i min haitsu tawaqqufihi alal ghusli wa in kana haraman kazina li'anna lahu jihataini wa illam takun muslimatan walal wati'u musliman. Au nawat al haidu awin nufasau hilal wat'i min haitsu tawaqqufihi alal ghusli wa in kana haraman kazina li'anna lahu jihataini wa illam takun muslimatan walal wati'u musliman. Masih membahas tentang niat mandi wajib. Atau seseorang yang menstruasi atau nifas berniat supaya halal wat'i atau halal jima. Dari segi butuhnya wat'i atau jima tersebut kepada mandi. Meskipun wat'i atau jimanya itu haram, seperti halnya zina. Karena sesungguhnya kata wat'i itu memiliki dua arah ke wat'i halal dan juga wat'i yang haram. Meskipun orang menstruasi ataupun nifas tadi itu bukanlah muslimah, serta yang laki-laki yang mewati itu bukan seorang muslim. Boleh berarti. Saya niat mandi supaya boleh jima. Itu boleh. Supaya halal jima. Yang aslinya masih haram jima karena sedang haid, sedang nifas. Karena sudah mandi wajib, maka sudah halal wati. Qala al-Hisni, qala walau nawa, ingtahu walau nawa ila akhirih. Walau nawa al-junubu istibahatama yatawaqqafu alal ghusli kas-sholati wa tawafi wa qiraatil Qur'ani ajza'ahu. Imam Al-Hisni berkata, apabila seorang yang junub telah berniat supaya boleh melakukan ibadah yang memang tergantung kepada mandi, harus mandi dulu baru ibadahnya sah. Seperti sholat, tawaf, berkeliling Ka'bah, membaca Quran, maka hal tersebut, niat tersebut sudah mencukupi. Saya niat mandi supaya boleh sholat, supaya boleh tawaf, supaya boleh membaca Al-Quran, maka sudah mencukupi. Wa inna junub ma yustahabu lahu ka ghuslil jumu'ati utawa jum'ati wa nahwihi falam yujzihu. Kenapa? Li'annahu lan yanwi amron wajiban. Dan seumpama orang yang junub berniat untuk ma yustahabu lahu, berniat untuk melakukan perkara yang disunahkan mandi seperti mandi Jumat dan semisalnya, maka hal tersebut tidak mencukupi karena dia tidak berniat untuk melakukan sesuatu yang wajib. Contoh, saya niat mandi supaya boleh Jumatan. Nah, itu contohnya yang mandi sunnah. Seharusnya ya tetap nawaitul ghusla Jum'ah. Seharusnya niatnya ya tidak
saya niat mandi supaya boleh Jumatan, ya tidak seperti itu. Tapi niatnya nawaitul ghusl Jumati sunatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi Jumat karena Allah Ta'ala. Harusnya seperti itu. Falam yujihu li'annahu lan yanwi amrun wajiban. Mengapa kok niat yang seperti tadi, saya niat mandi supaya boleh Jumatan, itu tidak boleh? Karena dia tidak meniatkan untuk perkara yang wajib. Wajib mandi maksudnya. Perkara yang wajib mandi. Beda kalau yang tadi, saya niat mandi supaya boleh sholat, itu boleh. Walau nawa al guslal mafrudo au faridotal gusli adza'ahu qot'an. Kalau orang yang junub itu berniat untuk mandi yang memang difardukan, saya niat mandi yang difardukan. Atau faridotal gusli, saya niat menjalankan kefarduannya mandi, maka hal tersebut pasti sudah mencukupi. Qalahu fi raudhah intaha. Imam Al-Hisni menyatakan hal tersebut dalam kitab Ar-Raudhah. Dahulunya sudah selesai. Wala budda an takuna an-niyatu muktarinatan bi awwali maghsulin sawaun kana min asfalil badani au a'lahu au wasatihi li'anna badanal junubi kullahu ka'udwin wahidin. Dan adanya niat itu harus bersamaan dengan permulaan bagian yang dibasuh. Baik dari bawahnya badan, atau dari atasnya badan, atau dari tengahnya badan. Kenapa kok boleh dari bawah, atas ataupun tengah? Li'anna badanal junub kullahu ka'udwin wahidin. Karena sesungguhnya badannya orang yang junub, seluruh badannya itu sebagaimana anggota badan yang satu. Kalau nawa ba'da ghusli juz'in minhu wajabat i'adatuhu li'adamil i'tidadi bihi qoblan niyati kawujubu korniha bi awalihi innama huwa lil i'tidadi bihi la li sihati niyati li'anaha qad sohat walau lam yakrinha bi awwalihi li'annaha qad sohat walau lam yakrinha bi awwalihi. Kemudian ketika seseorang yang junub berniat, niatnya setelah membasuh bagian dari anggota badan, maka wajib untuk mengulangi basuhannya. Mengapa kok wajib mengulangi? Li'adamil i'tidadi bihi qabla niyati. Karena anggota badan yang dibasuh tersebut tidak dihitung sebelum niat. Maka kewajiban untuk membarengkan niat dengan permulaan anggota badan yang dibasuh itu adalah hanya untuk supaya bagian yang dibasuh tadi dianggap. Bukan karena untuk keabsahannya niat. Karena sesungguhnya niatnya sudah sah.
meskipun tidak dibarengkan dengan permulaan anggota yang dibasuh. Walau lam yakrinha, meskipun seseorang yang junub tadi tidak membarengkan niatnya dengan anggota badan yang dibasuh. Wasani takmimul badani ai zahirihi bilma'i. Pembahasannya insya Allah disambung di kemudian hari untuk fardu yang nomor 2 ini.